Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas berita yang lagi panas-panas hari ini teman-teman ya. Saya mau katakan kepada kalian semua, kepada masyarakat Indonesia, jangan pernah berhenti untuk kalian bersuara bahwa rakyat hari ini mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Karena begitu banyak mereka yang seperti sudah diatur, disetting untuk menampilkan beberapa video-video yang kemudian mereka publikasikan kepada publik dan mereka ramaikan sendiri. Bagaimana mereka mau mengatakan bahwa Indonesia hari ini sedang dalam keadaan yang kacau balau, ya. Padahal negara Indonesia ini sedang dalam pemberantasan korupsi besar-besaran, tapi mereka demo dengan tuntutan-tuntutan seperti ini. Kita akan lihat teman-teman ya. Tuntutan mereka seperti ini teman-teman. Sebentar saya tampilkan kepada kalian. Mahasiswa ini ya. Indonesia sedang mempunyai pemimpin yang benar-benar fokus dan konsisten kepada koruptor tanpa pandang bulu. Tapi mereka melakukan demo di mana-mana dengan tujuan turunkan Prabowo, adili Jokowi, periksa Bobi. Itu di luar konteks teman-teman. Mereka mendukungkah kepada para koruptor hari ini yang sedang dikejar Pak Prabowo? Dua kata, satu teriakan, hidup mahasiswa. Tiga kata, satu teriakan, hidup rakyat Indonesia. Coba kita lihat dulu komentar netizen. Anaknya demo, emaknya yang nikmati diskonan listrik. Terus kalau Bapak Presiden turun, kalian berharap siapa yang mau gantikan beliau jadi presiden? Serius tanya, yang buat demo-demo ini, tolong dijawab. Pastilah mereka inginkan Anies untuk jadi presiden, karena mereka itu sevisi dengan bawahan Anies Baswedan. Mungkin ya teman-teman ya. Siapakah jawaban mereka? Kan? Masyarakat menduga. Mereka pengen abahnya kali kah? Iya kan, nggak belajar dari Bapak Soeharto dulu. Siapa presiden tetap aja demo ya. Siapapun yang menjadi presiden, bukan seperti itu. Siapapun yang menjadi presiden yang benar-benar mau membuat Indonesia maju, pasti akan banyak serangan seperti ini. Karena pihak asing itu dan para mafia-mafia di Indonesia itu nggak mau Indonesia maju. Karena keuntungan dari pendapatan negara ini akan dibagi sama ratakan kepada semua rakyat Indonesia. Mereka nggak mau, mereka ingin kekayaan mereka itu tetap berfokus kepada mereka dan circle mereka. Makanya kalian pikir mustahil uang 1.000 triliun hasil korupsi minyak itu mereka pakai untuk membuat kacau Indonesia, untuk bayar dekan-dekan, dosen-dosen, untuk menggerakkan mahasiswa untuk demo-demo. Kalian pikir itu nggak mungkin? Sangat mungkin teman-teman. 12.000 mahasiswa terancam putus kuliah karena KJMU dicabut. Kalau kuliah masih ditanggung pemerintah, nggak usah sok-sokan demo untuk menentang kebijakan pemerintah. Karena uang bayaran kalian untuk demo nggak bisa menutupi biaya kuliah kalian. Betul. Mampus. Oke, tidak ada tekanan kepada tiga pimpinan BEM ini. Dari saya, wakil presiden saya, kemudian menteri Polstrat saya, tidak ada tekanan seperti itu. Resmi penghina Presiden Prabowo dengan sebutan dipecat dari BEM Unair dan dikeluarkan kampus. Pinter gak, cantik juga tidak, tapi mulutnya busuk. Gak pintar, gak cantik, tapi mulutnya busuk. Emang boleh kalau misalnya cantik dan pintar mulut busuk? Apapun itu, entah itu mau pintar, cantik atau nggak cantik, nggak boleh mulutnya itu busuk, nggak boleh menghina seperti itu. Mahasewa jangan lagi mengatasnamakan rakyat jika tujuannya untuk menghina Presiden Indonesia. Demo mengatasnamakan mahasiswa, masyarakat Kalimantan Tengah muak sama demo. Lalu pendemo dibubarkan oleh masyarakat. Nah gitu dong. Saatnya masyarakat bergerak kalau gini. Saya harap rekan-rekan mahasiswa pintar, akhlaknya pintar. Ini pelayanan masyarakat. Berarti kalian pengen contek ini chaos. Luar. Kalian pikir apa kami ini orang tuanya? Ini punya pemerintah. Kalian pengen contek ini chaos. Bukan saya di sini. Bukan saya di sini. Bukan saya di sini. Tahu nggak kalian?
Dari kami sudah ajak kalian damai, tetapi kalian malah menyegel ini tempat pelayanan masyarakat. Berarti kalian pakai Kami tua tahu nggak? Orang tua kami ini. kalian hargai. Kami tahu harganya tahu nggak? Kalian anak bersore untuk apa kalian? Tahu nggak? Gereja kalian hargai. Bapak, Dari tadi kami sudah ngomong ini diam. Tata gereja kalian hargai. ini hari besar nih kita demo nih. Kalian kan mulai urusan berontak tahu nggak? Memberontak kalian. Nah, sudahlah. Itu Kapolres itu dibela sama masyarakat. Kapolres kalian nggak hargai. Masyarakat. Itulah makanya, Pak, kalau butuh bantuan masyarakat untuk mengamankan, panggil masyarakat. Udah mulai bergerak, kan? Gitu dong. Ya, tunjukkan perlawanan. Jangan diam saja. Seolah-olah mereka menang atas Indonesia ini dengan gerakan-gerakan mereka. Satu saat nanti kalau dananya udah habis, nanti mereka juga diam sendiri kok. Memanggil tidak akan melakukan tuntutan apapun terhadap pemerintah hari ini. Jogja memanggil tidak ada poin-poin tuntutan untuk pemerintah hari ini. Karena Jogja memanggil memiliki poin perlawanan. Poin perlawanan kami adalah satu, turunkan Prabowo Gibran karena dialah, mereka lah yang menjadi biang kerok dari kesengsaraan rakyat hari ini. Hey. Yang kedua, bubarkan kabinet merah putih. Turunkan Prabowo Gibran, kedua bubarkan kabinet merah putih. Itu ya Kabinet yang poinnya mana sekarang ya. Bahlil, ada Raja Antonio yang menjadi pengusaha sawit dan tambang. Ini semuanya merupakan perusak, baik itu perusak lingkungan. Sudah poin perusak kedua, demokrasi, langsung saja jangan bacot. dan Poin bunuh. ketiga. Kemudian yang ketiga, bangun demokrasi kerakyatan. Yang mana istilah ini sebetulnya sudah disampaikan oleh Muhammad Atta jauh-jauh hari. Demokrasi kerakyatan. Oke, kita bahas poin pertama, kedua. Poin ketiga saya pikir hanya dalih mereka saja, teman-teman ya. Apa memang benar? Apakah memang benar rumor yang beredar soal bagaimana Don ini, teman-teman, sebutan untuk pemimpin mafia migas. Rumor beredar bahwa pemimpin mafia migas ini, mafia minyak, itu mengkoordinir atau mengkonsolidasi para mafia-mafia ini untuk mengadakan pertemuan di satu tempat di hotel yang ada di Kuala Lumpur. Ini rumornya, teman-teman, untuk bertujuan bagaimana mereka bersatu mengumpulkan semua source mereka, sumber daya mereka untuk menjatuhkan Prabowo Gibran. Mereka sedang merencanakan untuk menjatuhkan Prabowo Gibran karena hanya di era Pak Prabowo lah ini korupsi di Pertamina untuk masalah minyak ini benar-benar dibongkar, mega korupsi. Makanya mereka tuh langsung mengatur strategi. Kalian pikir mafia itu uangnya sedikit untuk bayar satu Indonesia, mahasiswa satu Indonesia bisa, teman-teman. Ya, itu rumor yang beredar. Mereka ingin membuat pertemuan tersebut dan ingin menggulingkan, menjatuhkan pemerintahan Pak Prabowo dan menurunkan Prabowo dari kursi presiden. Ini ya, teman-teman. Apakah ini benar? Apakah ini bukan hanya sekedar rumor? Karena kita melihat itu mahasiswa sekarang, teman-teman, yang awalnya mereka itu mempunyai poin-poin tuntutan untuk demo mereka. Poin mereka apa? Poin mereka adalah untuk bagaimana mereka menciptakan, mendesak agar supaya pemerintah itu menarik kembali efisiensi anggaran. Ya, kedua ada Adil Jokowi di situ juga, teman-teman ya. Tapi sekarang itu sudah tidak seperti itu lagi. Poin-poin tuntutan itu sudah tidak mereka bawa lagi, tapi mereka bawa dengan poin perlawanan. Poin perlawanannya apa? Turunkan Prabowo Gibran. Berarti sejalankah, ada benang merahnya kah antara rumor yang beredar soal mafia-mafia yang akan menggerakkan massa untuk menggulingkan Pak Prabowo dengan suara poin perlawanan mahasiswa hari ini, teman-teman? Jangan-jangan itu benar. Jangan-jangan inilah. Tapi saya belum mau katakan itu fakta. Tapi bisa jadi
Kita sudah membahas soal kemarin tadi ya, video tadi soal bagaimana rumor itu beredar. Karena ya pastinya orang-orang yang para mafia ini yang sudah menikmati segala proses kejahatan mereka dalam hal minyak, teman-teman, itu bisa saja melakukan hal itu karena Pak Prabowo berani untuk mengungkapkan ini. Ya, uang mereka korupsi, kalian sudah lihat kan hasil korupsi mereka sampai triliunan? Itu uang mereka itu triliunan, teman-teman. Satu kampus saja kalian bayar, itu kan saya juga pernah bahas bagaimana ada aliran gelap masuk ke 45 juta seorang dekan. Ya, istri dari dekan masuk aliran gelap 45 juta, teman-teman. Itu 1000 triliun. 100 triliun saja kalian pakai bayar setiap kampus, semua kampus di Indonesia. Taruh satu kampus itu mereka bayar sekian puluhan juta dan sebagainya. Itu sangat mungkin, teman-teman. Ya, jangan mahasiswa ini dengan opini perlawanan yang kalian sampaikan, kalian itu benar-benar dibayar untuk melakukan hal ini. Itu logika dan opini yang berkembang hari ini. Rumor yang beredar. Jangan-jangan itu bukan hanya sekedar rumor, tapi melihat poin perlawanan kalian, jangan-jangan itu betul. Jangan-jangan itu sudah menjadi hal yang ngerilah, teman-teman ya. Makanya rakyat Indonesia, ya, apakah kalian mau, kalau ini memang benar ya, apakah kalian mau membiarkan negeri ini yang sedang berjalan kepada arah yang lebih baik itu berhasil dijatuhkan oleh para mafia ini? Mafia yang membuat hidup kita sengsara, mafia-mafia yang memperkaya diri mereka atas penderitaan rakyat Indonesia. Apakah kalian mau mempercayai gerakan-gerakan dari mahasiswa ini yang benar-benar jauh dari konteks tuntutan mereka? Mereka mau menjatuhkan Pak Prabowo yang dimana hari ini benar-benar serius menghadapi korupsi-korupsi di Indonesia. Coba kalian pikir, itu sangat-sangat nyambung, teman-teman. Silahkan berikan opini kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video, and God bless.